Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 7, subtema 1 pembelajaran 5 mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua, menyanyikan lirik lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga, mengetahui peristiwa Mengembun dan Menyublim. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib, sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu teks di atas. Kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut pada bagan di bawah ini ya. Ulasan teks, judul teks yaitu dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, bagian yang paling menarik yang pertama, kebulatan dan tekad untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan. Yang kedua, peristiwa Sumpah Pemuda ini membawa kesadaran dan semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Yang ketiga, informasi penting pendapat saya tentang teks ini, dan saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo menulis. Pahamilah bacaan di atas. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut. Yang pertama, dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Lalu,
Yang kedua, apa saja? Iya, misalnya peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. Nah, untuk yang ketiga, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang, ayo bernyanyi. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ayo kita nyanyikan lagu tersebut dengan penuh hikmat. Judulnya Indonesia Raya. DO sama dengan G, 4/4 kon bravura, ciptaan W.R. Supratman. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang lirik lagu Indonesia Raya stanza 2 tidak tercakup PP 44 per 1958. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, untuk stanza 3 tidak tercakup PP 44 per 1958. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatkan rakyatnya,
ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Coba jelaskan. Iya, semangat menggelora sekaligus terharu mengingat perjuangan para pahlawan yang tanpa henti berjuang untuk negara Indonesia hingga mampu merdeka. Yang kedua, bagaimanakah nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Coba jelaskan. Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada DO sama dengan G, berirama 4/4. Con bravura, dibawakan dengan semangat bergelora. Yang ketiga, apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Coba jelaskan. Tentu saja, hal ini bisa dilihat dari penggunaan sudut pandang aku pada lirik lagu tersebut. Hal ini dilakukan untuk menegaskan relasi pribadi antara Indonesia dan diri kita secara pribadi. Yang keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, suasana hening dan hikmat ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, terlihat W.R. Supratman dengan gesekan biolanya mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sementara para pengurus yang terdiri atas 6 orang pemuda dan semua peserta dengan penuh hikmat turut mendengarkan. Nah, sekarang ayo membaca peristiwa mengembun dan menyublim. Selain peristiwa mencair, membeku dan menguap, masih terdapat 2 peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Nah, peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan, seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut ini. Perhatikanlah diagram tersebut dengan saksama ya. Lihatlah yang pertama, benda cair. Nah, saat benda cair dan benda padat, perhatikan baik-baik ya. Ketika cair menuju padat itu artinya membeku. Lalu, ketika padat menuju cair itu artinya mencair. Nah, hubungan antara cair dan gas. Saat cair menuju gas itu disebut dengan menguap. Lalu, saat gas menuju cair itu disebut dengan mengembun. Lalu, hubungan gas dengan padat. Nah, perhatikan baik-baik ya. Saat dari gas menuju padat itu disebut dengan mengkristal, dan dari padat menuju gas itu disebut dengan menyublim. Inilah hubungan antara ketiga wujud benda tersebut. Yang berwarna merah artinya memerlukan kalor, sedangkan yang berwarna kuning artinya melepas kalor. Sekarang ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sekelompokmu, diskusikanlah soal-soal berikut. Jelaskan bagan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki. Jawabannya, mencair artinya padat ke cair, membeku artinya cair ke padat, menguap artinya cair ke gas, mengembun artinya gas ke cair, menyublim artinya padat ke gas, mengkristal artinya gas ke padat.
Nomor 2, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Mengembun artinya benda gas melepas kalor menjadi benda cair. Menyublim artinya benda padat memerlukan kalor menjadi benda gas. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Mengembun artinya benda gas melepas kalor menjadi benda cair. Disposisi artinya peristiwa perubahan dari gas menjadi padat. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Menyublim artinya benda padat memerlukan kalor menjadi benda gas. Mengkristal artinya benda gas melepas kalor menjadi benda padat. Yang kelima, 6, dan 7 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang ayo mencoba. Bersama dengan teman sekelompokmu rancanglah percobaan untuk menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun dan menyublim. Siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Tulislah tahapan dan langkah-langkahnya. Misalnya saat kita akan melakukan percobaan mengembun, kita membutuhkan gelas, tutup gelas, termos air, dan air panas. Nah, untuk menyublim, kita memerlukan kain warna hitam, kipas angin, dan kapur barus. Untuk gambarlah setiap tahapan yang kamu rancang dan lakukan percobaan sesuai tahap yang telah kamu rancang. Diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Kemudian jangan lupa untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi dengan saksama. Lalu buatlah laporan hasil percobaanmu ke dalam sebuah poster. Pada poster, jelaskan perbedaan utama kedua peristiwa perubahan wujud benda tersebut. Presentasikan hasil percobaanmu dengan penuh percaya diri. Nah, ayo renungkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Nah, dengan demikian tepat kiranya pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Sekarang ceritakan sikap dan perilakumu sehari-hari yang sudah menunjukkan nilai-nilai kerukunan hidup. Tuliskan pada kolom berikut ini ya. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, perhatikan baik-baik. Bersama dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain, amatilah kegiatan sehari-hari anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi dan sebutkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya nilai-nilai gotong royong. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain yang telah bekerja sama denganmu. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.